الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala di malam ini. Allah telah memberikan kesempatan untuk kita berwajah bertemu dalam rangka untuk mencari sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengetahui al-haq untuk kita ikuti dan juga mengetahui batil untuk kita menjauhinya. Di malam ini kita akan bicara pada babul rafi, bab yang keempat, yaitu babul khawfi minasir, bab yang menjelaskan nas-nas yang di dalamnya seputar tentang takut dari bahaya sihir. Setelah pada 3 bab diterangkan dari penjelasan seputar masalah tauhid, demikian pula sampai pada tahapan yang paling tinggi, yaitu manhaqah tauhid wal jannah bi ghairi hisab. Maka di situ kita bisa mengetahui al-haq, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tauhid itu perintah yang pertama. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di perintah pertama itu adalah mentauhidkan Allah, dan perintah itu akan nampak lebih jelas, nampak lebih terang itu manakala larangan yang menjadi lawannya itu diterangkan. Sehingga larangan pertama dan paling besarnya larangan adalah syirik. Makanya kalau orang dia hanya mengetahui al-haq saja, kemudian lawannya nggak tahu, dikhawatirkan dia jatuh di dalam. Makanya Allah menjelaskan wanufasilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin, dan kami rinci ayat-ayat yang menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran, dan supaya menjadi jelas jalannya orang-orang yang menyimpang, jalannya orang-orang yang berbuat kejahatan. Para ulama membahas bahwa tentang mengilmui al-haq dan al-batil itu ada 3 kelompok, 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang mengetahui al-haq dan mengetahui al-batil tamaman, secara sempurna, tamaman. Al-haq dia tahu sempurna, al-batil tahu sempurna. Dan orang ini orang terbaik. Itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kenapa? Karena mereka dulu bergelimang di dalam kesyirikan, kemudian masuk Islam, sehingga mereka tahu betul syirik itu apa, pintu-pintunya, jalan-jalannya yang bisa menghantarkan, tahu betul. Sampai Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum fil jahiliyah. Ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik di masa jahiliyah. Idza faqihu, ya, ketika mereka itu faqih. Kenapa? Karena dia tahu al-haq secara sempurna, tahu al-batil secara sempurna. Ini golongan yang pertama, ya. Sehingga golongan pertama ini kita, kalau kita kan dari lahir Islam, jadi kadang syirik itu banyak tahu,
Kadang tauhid pun juga sebenarnya kurang begitu tahu tentang rinciannya, sehingga perlu untuk dipelajari tauhid dan perlu pula dipelajari tentang syirik itu apa. Syirik itu apa, kemudian jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan itu apa. Karena syirik itu cakupannya tidak cuma apa, kemudian seorang beribadah nyembah lautan, nyembah kuburan, tidak sekedar itu. Tapi ada syirik itu sifatnya qalbi, dalam hati. Ya, ada pula yang sifatnya lisani, ada yang sifatnya fi'li, perbuatan. Dan ini banyak sekali ya. Ya. Contoh-contohnya itu banyak sekali. Kemudian untuk diketahui itu supaya untuk dijauhi dan mempelajari ilmu al-batil itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, dia pelajari untuk mengetahui hakikat perkara tersebut, kemudian dari sini jual syariat untuk kemudian dijauhi. La ta'ala kita cerita, tidak ada kaitannya dengan praktek. Ya, seperti orang misalnya mempelajari ilmu sihir. Ilmu sihir, kalau yang dimaksud hukum sihir itu apa, macam-macamnya sihir apa itu perlu diketahui supaya orang bisa terjauhkan darinya. Ya. Tapi kalau sihir yang dimaksud itu dengan prakteknya, ini haram, tidak boleh. Ya. Dan terkadang masalah ini samar. Saya kasih contoh samar misalnya tentang ilmu ruqyah. Ruqyah itu pembahasan syariat ada, pembahasan hukum-hukumnya dan kaifiahnya. Cuma kadang campur praktek gitu. Sehingga kadang samar pada waktu yang menyampaikan itu, karena dengan ada cerita tentang pengalaman dan sebagainya, kadang membuat sugesti pada yang dengar. Jangan-jangan saya punya jangan-jangan saya punya kayak gitu. Akhirnya nanti pokoknya apa yang ingin mencoba untuk apa? Untuk dicek gitu. Akhirnya masuknya di dalam ijarah. Tahu ijarah? Ijarah ini kayak jual beli tapi sewa jasa. Tipis ini. Ini tipis ini. Di beberapa masjid besar ya, ada dilakukan seperti itu. Ya. Karena yang datang itu tanya ke saya, kok saya jadi ragu-ragu ya, jangan-jangan di dalam diri saya ada jinnya. Nah ini padahal sebetulnya tidak ada keyakinan seperti itu. Kadang tipis gitu. Makanya kalau pembahasannya yang mana dulu gitu. Ya, bahasanya yang mana. Itu perlu untuk dirinci tentang perkara. Kemudian yang kedua, itu yang dia tahu al-haq, tapi dia tidak tahu batin. Ini orang yang dikhawatirkan jatuh kepada kebatilan. Dia tahu apa, tapi dia tidak tahu batin. Ya. Kemudian yang ini tidak perlu dirinci lagi. Kemudian yang ketiga itu orang yang banyak mengetahui batilan, tapi tahu Allahnya sedikit sekali. Biasanya orang baru masuk Islam. Makanya orang baru masuk Islam itu jangan disuruh isi pengajian. Satu kesalahan yang tidak yang kalau misalnya dia menyampaikan kisah, kan penting kisahnya untuk ibrah gitu. Kisahnya untuk ibrah, untuk pelajaran. Tapi para ulama mengatakan bahwa membahas kisah itu kalau dia tidak paham hukum, nggak paham keyakinan, fatal. Makanya Al-Quran itu dia yatadamman salah satu anwa'i. Quran itu terbagi mengandung tiga perkara. Yang pertama itu adalah usul iman, ma'yu'taqad bihi minal wal aqidah, ya. Yaitu tentang dasar-dasar keimanan, kemudian apa yang diyakini dengannya, apa yang kaitannya dengan akidah. Ya, sehingga kalau kita lihat di juz amma, juz 29, kita bisa lihat tentang masalah itu. Ya. Kemudian yang kedua tentang hukum-hukum. Ya, hukum-hukum, makanya ada hukum faraid di surat Nisa. Kemudian ada wudu, ya. Bahkan hukum tentang halal haram yang dimakan
Itu bahkan ada hukum tentang kaitannya dengan adab itu sebenarnya kan lebih daripada dia cakupannya hanya lebih daripada sunnah. Tapi tatkala akibatnya itu berbahaya, itu sampai dibahas, termasuk adab menuntut ilmu pun dibahas. Adab bila minta izin istiqdar itu dibahas di dalam Al-Quran. Ya, kapan seorang anak boleh masuk kamar orang tuanya itu dibahas. Kemudian jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, yang ketiga itu adalah qasas, kisah-kisah. Dan kisah-kisah itu pengambilan pelajaran dari 2/3-nya itu. Ya, tentang orang yang mengamalkan keimanan, beriman, bertakwa, dan orang-orang yang dia tunduk patuh pada hukum-hukum, keadaannya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, hasil yang mereka dapat seperti apa. Itu kisah-kisah dan orang-orang yang mendakwahkan dari perkara tersebut, mengajak seperti para nabi, itu masih itu gitu. Dan juga yang sebaliknya, yang menentang orang-orang yang beriman, menentang orang-orang yang berdakwah dan keimanan, orang-orang yang menentang kepada tidak mau tunduk pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan kisah. Ya, sehingga manakala orang paham yang pertama, paham kedua, tatkala dia bercerita kisah, itu tidak akan ngawur. Ya, saya masih ingat di tahun 2097, sesaat sebelum reformasi. Ya, saya masih ingat waktu itu karena saya di rekamannya ada di tempat kami. Jadi ada seorang yang orasi di demonstrasi. Siapa bilang demonstrasi itu haram, sementara Rasulullah SAW membuka Fathul Makkah itu di bulan Ramadan, itu tuh dalil sekolah deal gitu. Dia memkiaskan Fathul Makkah dengan demo di bulan Ramadan. Dari mana dalil seperti itu muncul? Dia dari kisah Fathul Makkah dan dibawa pada makna seperti itu. Yang lainnya juga tentang kisah Ratu Bilqis, Malikatu Bilqis. Dia menyebutkan kisah Nabi Sulaiman. Kemudian dia mengambil pelajaran bahwa kepemimpinan wanita dalam Islam itu boleh. Dari mana cara berujar seperti itu datang? Maka kalau ada orang mengeluarkan pernyataan seperti itu, kita tanya, man salafukum fi hadhil qadiyah? Siapa yang mendahului kamu dalam urusan seperti ini? Kalau orang mikir misalnya Al-Quran, kita pikir-pikir dan maknanya begini, sampai orang bisa. Tapi agama itu tidak seperti itu. Agama itu nukilan. Kalau misalnya tidak nukilan, bagaimana kemudian kedudukan Al-Quran, tafsirnya tetap ditulis, hadisnya tetap disampaikan sampai sekarang, sehingga orang dia akan bebas menafsirkan, sehingga tanpa usul tafsir, tanpa pembahasan syarah hadis gitu, tanpa kaidah kalau dalam fikih dengan usul fikih, tanpa usul fikih, ya, tanpa qawaidnya, maka siapapun kemudian akan bisa berbicara, ya, bisa berbicara. Kalau seperti itu nggak perlu ngaji, tahu-tahu karena baca dari Syekhul Islam. Ya, ilmu agama itu lebih rumit dibandingkan orang dia belajar di teknik kimia, walaupun S3, lebih rumit. Makanya karena rumit, yang dipilih bukan orang yang sembarangan, tapi orang yang paling baik, akhlaknya paling pintar, paling cerdas, Rasulullah SAW. Kalau ahli kimia, mungkin kalau kita semua di Sulaiman itu belajar ilmu kimia, dari jumlah penduduk berapa sih? Jutaan ada, itu mungkin 100.000 ada orang yang layak belajar sampai S3 bahkan jadi ahli. Tapi coba di antara itu ada yang dipilih jadi Rasulullah, tidak bakal. Kenapa? Karena agama itu bukan sekedar cerdas, tapi agama itu kaitannya dengan ketulusan batin, kelurusan. Dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga
kalau kita lihat ya, dulu itu kalau ada rawi orangnya suka ngapusi kewan saja itu Imam Bukhari lihat itu ada di rawi rakanggu gitu, termasuk awalnya diri di Bukhari langsung mulai ngaji tak jamin itu langsung mulai ngaji bener ya. Itu kesucian daripada agama yang terjaga betul. Makanya Masya Allah ya, kalau melihat agama itu dijaga oleh Allah, itu kita bukan melihat pinternya orang, tapi kita melihat bagaimana Allah dijaga. Satu contoh ya, kalau di anak kecil itu di beberapa negara itu kadang sudah dikasih hadis marwah. Siapa yang riwayatkan itu langsung ini mindah di sini. Soal hadis Anas bin Malik langsung kayak saung-saung tadi. Kok bisa ya? Itu hanya ada di Islam. Mau hadis, mau apa? Mau ilmu bahasa Arab, mau apalagi Quran, itu seperti itu keadaannya. Injil, tahu nggak? Itu kalau terbakar, mereka terbakar seluruh dunia dan tersisa, tidak ada yang bisa tulis. Jamin itu, kecuali punya filenya di komputer. Oh ada gitu. Nah itu enggak. Tapi kalau Islam, Sahih Bukhari terbakar semua, masih ada orang yang hafal Sahih Bukhari. Ya, sampai sebagian ulama itu pernah jenguk ulama lain sedang sakit. Kemudian karena antara ulama segini dulu, baru sama ulama dulu. Kemudian ya ulama sesama ahli hadis tanya, bagaimana menurut Anda tentang hadis ini? Kemudian dia mengatakan hadisnya hasan, hadisnya begini gitu. Ya, di mana hasannya? Oh di sini di rawi yang tingkatan itu bapak ini. Kemudian dibantah yang sakit. Nah, itu yang namanya ini itu sebenarnya bukan ini tapi ini. Karena kadang ada rawi itu nama dirinya, nama bapaknya, nama kakeknya sama. Bahkan kadang nama cicitnya. Kok cicitnya nama buyutnya itu bisa sama. Jadi kalau tidak pelajari tidak bisa gitu. Dan itu kemudian ulama yang jemput itu sampai heran. Saya pikir ilmu seperti itu masih sudah tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Kan ada kitab-kitab misalnya kayak apa tadim itu kan khusus bahas tentang masalah rawi ini kekuatan hafalannya seperti apa, kemudian di dalam adalahnya itu dalam keadilannya, ketakwaannya seperti apa, kesolehannya seperti apa, itu kan tercatat sudah seperti itu ya. Nah, ternyata masih ada orang yang hidup seperti itu tuh, masih ada orang yang hidup di tengah kaum muslimin ya, tengah kaum muslimin, dan bisa dibuktikan bukan hanya sekedar ya. Itu kalau Islam Allah Ta'ala. Jadi kalau yang ketiga apa? Dia tahu dia tahu al-badil, bahkan banyak tahu tapi al-haknya sedikit gitu. Dia tahu al-hak sedikit. Makanya Nabi dulu mengutus dakwah itu siapa yang diutus? Mu'adz bin Jabal. Karena dia orang alim. Ya, nah, jadi itu ukuran pertama kali. Ya, jangan ukurannya terkenal. Kalau terkenal nanti tidak boleh pukuli istri di hari Senin, di hari Rabu, nanti anaknya rembesen gitu. Ya, model-model kayak gitu nanti. Saya nggak tahu hari Senin atau hari karena dia nyampaikan itu tadi. Gue sumber nanti. Kemudian yang keempat, dia tidak tahu al-haq dan juga tidak tahu batin. Nah ini sudah sejelek-jelek manusia ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di dalam sebuah riwayat ini asal dari Umar bin Khattab, dia mengatakan yusiku antum qulil Islam qurbatan idza nasa'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Dikhawatirkan atau khawatir bisa dibaca yusiku, bisa yusaku saja. Dikhawatirkan ikatan Islam itu akan terlepas satu ikatan demi satu ikatan ketika tersebar di tengah Islam
orang-orang yang tidak mengetahui perkara jahiliyah. Tatkala tidak mengetahui perkara jahiliyah, artinya belum mengetahui tentang jahiliyah itu penting, ya, penting. Dan memang mengetahuinya dia bisa rinci. Kalau kadang ada yang mengetahui perkara jahiliyah, seperti misalnya mengatakan man mata, ya, walaisa fi unuqihi, ya, bai'atun, dia baca fa maitatuhu maitatan jahiliyah. Orang di bacanya gitu. Barang siapa yang dia mati sementara di lehernya tidak ada bai'ah, dia tidak punya pemimpin, maka dia matinya itu mati jahiliyah. Karena itulah mereka mengkafirkan selain kaum muslimin. Ya, padahal itu tidak ada yang baca seperti itu. Harusnya apa? Famitatu mitatan jahiliyah. Cara matinya, cara mati jahiliyah. Artinya kalau dibaca yang kedua nggak kafir. Kalau yang baca yang pertama mengkafirkan, repot saja seperti itu. Nah, padahal mereka kan istilahnya kalau ngaji itu namanya mangkul. Tahu mangkul? Mangkul itu kan dari kata nakola, tapi kemudian dimafulkan mangkul, bukan mangkul nyangkul, bukan, ya, mangkul maksudnya. Jadi ngajinya itu pakai nukilan-nukilan. Tapi masalahnya cara baca seperti itu dari mana gitu? Dari mana? Ya, saya cari di mauqifnya para ulama yang ahli hadis itu tidak ada bacaan seperti itu. Tapi mitatu, karena yang mif'al itu adalah wayang yang maknanya adalah kaifiyah. Ya, maknanya gini. Nah ini kan kalau kita lihat efeknya sampai sedasar itu. Lebih-lebih andaikan dibaca seperti itu, kemudian hukumi kalau orang punya presiden, punya raja, nah itu nggak punya baiat, karena baiat itu harus pada kami. Nah itu kan pemahaman tambah ragenah. Akhirnya tambah ragenah, terus iki ragenah, cowok kali ragenah, pemahamannya nggak benar. Gitu. Itu kaitannya mengetahui perkara yang batil itu butuh untuk dirinci. Ya. Dan ungkapan-ungkapan yang tidak rinci itu mesti menimbulkan iskalah. Misalnya, seorang misalnya mengatakan dia memukuli saudaranya, gitu. Dia memukuli saudaranya. Saya kasih contoh pakai bahasa Inggris saja, karena kalau kayak pakai contoh ini juga. Kira-kira orang yang lain kurang ajar memukuli saudaranya. Padahal yang dimaksud saudaranya itu adalah istrinya, karena istrinya itu saudara muslim. Kan gawat, pernyataan yang global itu beliau berikan contoh seperti itu. Artinya pernyataan global itu ya, jangan kemudian dibawa terbang begitu saja. Tapi alaikum bitafasil, wajib kalian itu merinci. Makanya di sini akan terbedakan antara orang yang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu. Itu kaitannya dengan tafsirnya, rinciannya. Dan beliau ini di dalam membuat bab itu luar biasa. Nanti di bagian bab kalau tidak salah 24 atau 23 itu beliau bahas bab majaa fi nusrah, juga bab majaa fi ruqyah, atau fi ruqyah wa tamaim wa kada gitu. Ya. Itu beliau tidak langsung memutlakkan termasuk dari syirik tamimah. Karena tamimah itu ada yang syirik, ada yang haram, tapi bukan syirik. Nusrah itu ada yang mubah, ada yang nusrah itu muharramah. Nusrah itu mengobati orang kena sihir. Kadang bisa dengan sihir semisalnya, wahada haram, syirik. Dan yang kedua itu bisa dengan ruqyah, bisa dengan ta'awudah, bisa dengan permintaan perlindungan kepada Allah, bahkan bisa dengan adwiyah, pengobatan yang mubah, dan juga bisa jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala dengan yang semisal daripada itu. Ada pembahasannya, nanti akan kita bahas di bagian bab itu. Artinya jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, dari cara
membawakannya beliau tidak mengitlakan. Ya, tidak mengitlakan. Ya. Makanya kalau pernah ada postingan, saya semakin sadar bahwa mereka bukan Islam. Itu masih beberapa kemungkinan. Apakah yang dimaksud itu adalah sayyidun mutlak atau mutlak sayyid? Kalau sayyidun mutlak, kafirkan ini. Sama dengan kafirkan. Tapi kalau yang dimaksud adalah mutlak sayyid, itu itu masih belum sampai mengkafirkan. Karena Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak beriman, berarti kan kafir kalau mutlak sayyidun mutlak. Nafyul mutlak. Tapi kalau itu yang dimaksud, yang dinafikan adalah kesempurnaannya, tidak sempurna keimanan salah satu dari kalian. Itu masih, makanya kalau ada orang katakan seperti ini, memang ada nafas-nafas takfiri kadang seperti itu, tapi masih perlu dirinci. Kamu mengucapkan ya seperti apa? Karena dulu kadang sahabat itu kalau lihat kemungkaran yang nampak sifat kemunafikan, itu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menambah kepala si munafik ini. Padahal dia belum kafir. Umar pernah berkata seperti itu, Khalid bin Walid pernah berkata seperti itu. Ya, karena kata munafik itu bisa jadi adalah takin dia munafik, menyembunyikan kekafiran dengan menampakkan keislaman, atau munafik dalam arti sifat. Sifat munafik itu kan orang yang punya nifaq. Jadi belum tentu dia munafik kholis gitu. Itu di dalam dalam tinjauan bahasa dimaklumi. Makanya jangan terlalu sensitif. Karena kalau kafirkan itu padahal belum tentu. Baru kita tanya, kamu mengatakan dengan ini kok seperti apa? Perlu rincian, ya. Dari Imam Jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, hal-hal demikian adalah hal-hal yang sifatnya sensitif, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, di dalam sebuah syair dikatakan ad-dinu yudhiru husnahu ad-din wa biddiha tatabayyanu asya'u, ya. Yang menjadi saya pada bagian terakhir, biddiha dengan lawannya segala sesuatu itu akan menjadi jelas. Warna hitam itu akan nampak terang kalau disandingkan dengan warna putih. Kalau warna hitam disandingkan dengan warna coklat, jadi remang-remang, jadi bingung, apalagi yang buta warna. Ya, tapi kalau lawannya itu akan menjadi jelas. Sehingga Syekh di sini rahimahullah langsung membahas, ya, tiba-tiba bulu khaufi minasyirik itu supaya lebih menampakkan keagungan tauhid pada bab-bab sebelumnya, sehingga jangan sampai berhenti pada 3 bab sebelumnya, ya. Maka di sini kemudian mengatakan wa qaulullahi azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia tidak akan mengampuni dirinya diserikatkan dengannya, ya, dan dia akan mengampuni dosa yang selain daripada itu bagi orang yang dia kehendaki, yang Allah menghendaki. Di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa syirik di sini cakupannya syirik besar maupun kecil. Kenapa? Karena lafaz an yusroka itu sering dinamakan an masdariyah, dan masdar itu tidak pakai alif lam, ya, sehingga masdar yusroka an yusroka itu isroka. Artinya kalau itu menjadi masdarnya diambilkan termasuk pecahan dari masdar. Itu masdar kadang punya makna ini, punya makna itu, sehingga di situ kalau disebutkan nakirah pada konteks penafian, ya, pada konteks penafian dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan makna umum. Artinya kalau maknanya umum bahwa syirik itu mau besar maupun kecil tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya yang berpendapat bahwa syirik kecil diampuni itu pendapat yang marjuh, lemah, bahkan bisa dikatakan pendapat yang syadz.
Dan orang beragama itu jangan sukanya milih pendapat yang satu ya. Karena orang-orang yang suka milih pendapat yang satu biasanya ada sesuatu dalam batinnya gitu. Ada yang batinnya, oh pilih yang satu, pilih yang satu. Kalau apa beragama pilihnya pinggir-pinggir aja, bisa kecemplung juga gitu. Nah itu pendapat satu ya, pendapat satu. Allah Taala. Sehingga jamaah ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala balik lagi ya, syirik besar maupun syirik kecil tidak akan diampuni kecuali dengan tobat. Kalau dosa selain daripada syirik itu, kalau dosanya besar ya walaupun belum bertobat, itu tahta masyiatillahi ta'ala, berada di bawah kehendak Allah ya, insya'a ya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya ya, yaghfiru. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, yu'adzibu, Allah akan menyiksa dia. Semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi bahwa itu dosa besar, wajib tidak tobatnya? Wajib gitu. Dari sisi tobatnya wajib. Adapun dosa kecil itu dia akan dihapus dengan amalan soleh ya, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ya, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Kemudian beliau sebutkan al-jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukafiratun bainahunna maskuni batil kabairu. Sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat sebelumnya sampai sholat Jumat setelahnya, dan juga puasa Ramadan sebelumnya dengan puasa Ramadan setelahnya, itu menghapus dosa-dosa. Ingat, dosa kecil ini, tapi ada syaratnya, selagi dia menjadi dosa besar. Jadi kalau misalnya dia masih punya dosa besar, dia boleh nggak? Enggak, karena syaratnya maskuni batil kabair. Oh, dosa besar aja belum bertobat kok mau dosa kecil diampuni, ra nyambung. Ya, nggak nyambung. Sehingga jamaah ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala ya, kalau seperti itu dosa besar itu supaya kita waspada, kita bertobat, sehingga itu dosa kecil itu bisa diampuni dengan amal soleh seperti itu. Ya, wallahu ta'ala. Ini makna secara global ya tentang apa ayat ini. Bisa kita lanjutkan pada ayat yang kedua, karena kita sudah mau masuk adan ya. Ada salah datang dari pribadi saya sendiri dan dari setan, saya istighfar.